Tes, tes, tes. Satu, cek. Salam Bapak Ibu, ya minta syukur ya Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menghantar kami di tempat ini. Dan kami terus bersyukur berapapun yang hadir, Tuhan sudah hadir di sini dan memberkati kita semua pada saat ini. Kita tidak melihat siapa-siapa tapi melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau masih diberikan kesempatan untuk memuliakan Tuhan Yesus, untuk meninggikan Tuhan Yesus, untuk mengasihi Tuhan Yesus. Selamat datang saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Mari kita fokus memuliakan Tuhan Yesus, Raja Semesta. Jemaat Gereja Kudus. Yes. Duduk di Tuhan, silakan duduk. Ibadah merah doa sehati 20 Agustus 2024 GPI Kudus. Yesaya 9, 6-7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohnya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias. Memuji Tuhan serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Ibadah ini dikuduskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Semesta. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Sukan nama Yesus, maju nyatakan
Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, hati menembus. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, silakan duduk Bapak Saudara kekasih. Silakan duduk Bapak Saudara kekasih. Masih berdiri, maaf. Kita naik ke pujian ini. Alangkah baiknya Pak Saudara seiman, rukun bersama. Amin. Sungguh alangkah indah dari rasa semua hidup sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indah dari rasa semua hidup seperti minyak di kepala harum dari rambutnya gimana tuh seperti kasihnya Yesus memberikan agar berkat-berkatnya sejuta serta memberikan hati hidup selamanya. Alangkah baiknya, sungguh di kepala harus dari janggutnya. Amin. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sinilah Yesus akan dekat berkata tercurah serta memberikan
siang hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan menaikkan syukur kami dalam pujian dan penyamaan kami. Biarlah Kau disukakan Tuhan di dalam pujian kami hari ini. Biar hanya nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lawatan-Mu terjadi di tempat ini, bahkan yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku, Ya Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku, ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai dalam hidupku. Bagi Dia aku hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur lama-lamanya. Ya Kristus telah mati bagiku, Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Dia aku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai dalam hidupku. Dia aku hanya Dia
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini menjelang siang hari. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah kumpulkan kami dalam rumah-Mu untuk berdoa puasa. Dan ketika Engkau hadir, Engkau ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan kami, kuduskan kami. Bahkan firman-Mu yang kami baca, bahkan Pak Gembala akan membawakan firman-Mu, minta hikmat pengertian bahkan kami semua. Singkapkan firman-Mu ya Tuhan kepada kami, buka hati kami, mampukan kami mendengar, melakukan, dan biarlah firman itu hidupkan hati kami. Firman itu menjadi benih dalam hidup kami, akan mengubah hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan pembacaan Alkitab ya Tuhan hari ini, doa puasa kami, pimpin Roh Kudus yang pimpin, dan kami percaya diam dalam surat dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya, amin. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Tuhan Yesus untuk menjerat Tuhan Yesus dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka,
melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar pajak atau tidak? Tuhan Yesus menjawab, Tuhan Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, mengapa kau mencobai aku? Bawalah kemari 1 dinar supaya kulihat. Lalu mereka bawa. Maka Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, berikanlah kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar Tuhan Yesus. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Datanglah kepada Tuhan Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Tuhan Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Tuhan Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Tuhan Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Tuhan Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Tuhan Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Hubungan antara Yesus dan Daud. Suatu ketika Tuhan Yesus mengajar di bait Allah, Tuhan Yesus berkata, bagaimana
ahli Taurat Nathan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ya anaknya pula orang Ya, ya. Shalom Bu Santi, karena sinyalnya terganggu sehingga bacaan Ibu tidak jelas di tempat ini, jadi saya ulang lagi. Hubungan antara Tuhan Yesus dan Daud. Pada suatu ya kali Bapak. ketika Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah, Tuhan Yesus berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula. Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan Tuhan Yesus dengan penuh hikmat. Dengan penuh minat. Tuhan Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Tuhan Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat dan yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Bersama-sama persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Tuhan Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya oleh Tuhan Yesus murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Amin. Ya, Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami juga diizinkan merenungkan firman-Mu, sebab firman-Mu maha dahsyat yang menuntun perjalanan kami agar kami tidak tersesat. Apapun yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu Tuhan, kami mau terima dengan sepenuh hati dan kami mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bisa mundur lagi ke ayat 37. Tentang hukum yang terutama. Ya, hukum yang terutama ialah apa? Dengarlah hai orang Israel. Ntar dulu, satu itu dulu. Ternyata saudara yang utama pertama-tama untuk menu yang utama harus dengar. Ya. Kita mau menjadi orang yang dengar-dengaran ya. Dengar sama dengar-dengaran beda enggak? Apa bedanya
Paling dalam. Dalam mana Mas sumur? Iya. Tapi ada benernya. Ya, jadi dalam apa namanya? Apa tadi? Dengar-dengaran ya, udah katanya berulang begitu. Jadi dengar lagi, dengar lagi, dengar lagi, dengar lagi, dengar lagi, ya nama disebut dengar-dengaran. Saudara mau jadi orang yang dengar-dengaran enggak? Jangan sampai Tuhan ngomong terus, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya, berarti orangnya belum dengar-dengeran tuh. Ya, ngeyel ya. Ya, ngeyelnya merasa dirinya paling benar gitu kan. Ya, tetapi Tuhan mau dengarlah. Ya, kalau dengarlah ini suatu perintah dari Tuhan Yesus bahwa untuk kita mengasihi Tuhan Allah kita ini mesti dengar dulu ya. Dengaran, dengar dengan sungguh-sungguh, ya dengar dengan membuka hati, dengar dengan memfokuskan diri pada Tuhan Allah kita. Bahwa Tuhan itu esa. Ya, jadi kalau ada orang bilang Tuhan kita tiga itu salah. Puji Tuhan waktu hari Minggu ya kita dijelaskan tentang Allah Tritunggal. Ya, dicontohkan kalau kita ini walaupun satu ya kita punya tiga kan. Halo? Punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Kemarin tuh dalam sekali, saya suka. Ya. Nah kalau tubuh aja nggak bisa dikatakan itu ya. Kalau cuma tubuh aja, orang bilang apa? Enggak, kalau cuma tubuh aja disebut apa? Apa Pak Benget? Kalau cuma tubuh aja disebut apa? Yang sering kamu urusin tuh? Jenazah. Mayat, iya kan? Itu tubuh doang. Ada jiwanya nggak di situ? Ada rohnya nggak? Nggak ada. Ya, nah, tapi di dalam tubuh yang hidup itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tapi anehnya ya, kalau ada orang kecelakaan mati gitu ya, disebutnya ada apa tuh? Ya, bukan ada korban mayat, bukan korban tubuh gitu, enggak ya, korban jiwa. Karena jiwa itu, saudara, sangat penting di dalam kehidupan kita, sebab jiwa itu ada kehendak. Ya, kita punya kehendak, tuh, saudara ya. Saudara punya kehendak. Kalau jenazah ada kehendak enggak? Iya, ada. Yang mau dikuburkan di mana dulu pasrah aja. Yang mau dipakai beko, mau pakai apa, ya, terserah gitu kan. Karena nggak ada kehendak, tapi jiwa ada kehendak. Nah itu sebabnya jiwa saudara itu diingini oleh Tuhan ya untuk menjadi pelaku firman. Tapi diingini juga sama iblis untuk melanggar firman ya. Makanya hati-hati, jiwa kita itu mesti dijaga dengan baik supaya jiwa kita itu condong kepada Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita, tidak condong kepada kuasa kegelapan. Ya, nah dengan begitu kita bisa nanti tambah hari tambah fokus kepada Tuhan Allah kita, tambah hari tambah cinta kepada Tuhan Yesus, tambah hari tambah kita menghormati Tuhan Yesus, tambah hari kita tambah ibadahnya berkualitas. Amin ya. Karena apa? Iya, sambil meningkat kata Dwi ya. Jadi harus terus menerus meningkat kualitasnya ya sehingga kita menjadi orang yang punya komitmen, orang yang punya ketaatan, orang yang punya kesetiaan, orang yang punya fokus, orang yang punya kesungguhan kepada Tuhan Allah kita. Sehingga kita dalam ibadah nggak sembarangan lagi, amin. Ya, selalu fokus pada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Saudara, semakin kita semakin mengasihi. Saya percaya seperti saya alami juga, sekarang kalau kita nyanyi itu saya dapat rasakan damai sejahteranya Tuhan. Ada orang nyanyi juga cuman asal apa namanya disebut asbun. Apa Dwi asbun? Iya asal bunyi. Ya kan? Ya mau benar mau salah pokoknya asbun. Kadang-kadang harusnya mu jadi ku, itu bahaya. Ya harusnya buat Tuhan jadi buat aku. Ya makanya kalau nyanyi tuh hati-hati jangan asbun. Amin ya. Kalau ternyata salah asbun minta ampun buru-buru karena ya kita udah melanggar kekudusan Tuhan. Ya.
Jadi nyanyi juga sungguh-sungguh. Tadi udah nyanyi sungguh-sungguh ya? Iya. Terus kalau kita beribadah juga kita udah tulis ibadah kita harus sungguh-sungguh. Kemudian di next berikutnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Ya udah semuanya buat Tuhan. Rugi nggak kalau semuanya buat Tuhan? Nggak rugi ya? Ya, saya nyanyikan lagu Jawa sepotong. Ra rugi, aku ora rugi, aku ora rugi. Bahasa Bataknya gimana Pak Benget? Bahasa Toraja aja gimana Bu? Ya. Jadi ikut Tuhan Yesus itu nggak ada ruginya. Amin. Semua untung. Ya. Tung tung ceng, untung seceng, ya kan? Tambah banyak. Jadi ikut Tuhan Yesus itu semua menguntungkan. Makanya ikut Tuhan Yesus jangan bersungut-sungut. Amin. Mengikut Tuhan Yesus harus penuh dengan ucapan syukur. Amin. Kalau disuruh persembahan, ucapan syukur. Amin. Terima kasih Tuhan, aku boleh menabur. Amin. Ya, apapun yang kita mau lakukan buat Tuhan Yesus, nggak ada yang rugi. Ya, semuanya menjadi keuntungan buat kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Segenap hati, ya, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Ada nggak yang tersisa ya? Udah nggak ada semuanya. Ya, segenap hati. Ini yang paling berharga di dalam diri manusia itu hati. Kata Tuhan, ya segala sesuatu enggak menajiskan manusia karena enggak masuk ke hati. Tetapi perkataan manusia itu bisa menajiskan orang karena dari hati. Jadi hati itu sangat penting. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Bukan kehidupan yang sekarang saja, kehidupan yang kekal selama-lamanya terpancar di dalam hati kita. Makanya hatinya dibersihkan, amin. Ya, bersihkannya gimana? Bukan tiap hari makan ati ayam, ya enggak. Kenapa? Ya baca firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya, ya. Bacanya juga jangan baca asbun, ya kan? Baca dengan segenap hati. Bisa nggak pakai ekspresi kalau bacanya? Iya, gimana? Iya, kan kalau kita ngomong sama Tuhan Yesus juga mesti pakai ekspresi kan? Ya, kalau ada kata aku akan memberkati engkau, ya kan? Ekspresinya bagaimana? Denis ekspresinya gini. Tanyain ekspresi, jawabnya itu bukan ekspresi, Den, ya kan? Ekspresinya gimana kalau aku akan memberkati kau? Waduh, wow, gitu. Ya, saudara, waktu zamannya resesi dulu, ya, ada satu perbuatan di gereja, pendetanya bilang gini, saudara dalam minggu ini engkau akan dapat berkat. Ya karena pada saat itu masa resesi, nggak ada yang kasih respon, cuma satu orang. Nah, satu orang kata, yes Tuhan, amin. Semuanya nggak dapat, orang itu yang dapat. Dalam minggu itu katanya dia bisa beli rumah baru. Jadi bagi Tuhan Yesus nggak ada yang mustahil, amin. Kalau nggak ada jalan pun dia buka jalan. Tuhan Allah kita itu luar biasa, ya. Segenap hati, segenap jiwa, jiwa itu kehidupan kita, amin. Tapi kalau nggak ada jiwanya kita, ya jadi bangkai, ya. Segenap jiwa, segenap akal budi, pemikiran kita semua diserahkan kepada Tuhan Yesus, ya. Pokoknya apa kata Tuhan Yesus itu yang paling benar, amin. Ya, kita nggak boleh bantah. Ya, firman Tuhan itu bukan buat diperdebatkan. Terus jujur, setuju ya, firman Tuhan bukan buat diperdebatkan. Ya, firman Tuhan untuk diimani, diterima ya dengan sepenuh hati. Jadi kalau ada firman yang mengatakan tadi, tukar bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga, udah jangan diperdebatkan. Ya, tinggal kita merenungkan, kita menjadi orang yang sukar masuk ke dalam kerajaan surga apa enggak gitu. Ya,
segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Artinya, saudara, misalkan kita mau melayani atau mau pergi ke gereja, badannya kurang enak, ya kan? Masih kuat nggak ke gereja? Ya kan? Banyak orang pusing sedikit, aduh pusing. Ya, padahal kalau pergi ke dokter bisa tuh, ya. Tapi kalau pergi ke gereja ada dokter di atas segala dokter, bukan gembala, Tuhan Yesus, ya. Orang pusing dikit, pusing, kan? Padahal ada kekuatannya, Tuhan mau uji tuh, dengan kekuatanmu, kau tetap bisa ke gereja enggak? Bisa nggak terjadi? Ya, jadi apa orang belum selesai kok bisa aja. Belum selesai. Ya, bisa nggak terjadi pada waktu jalan ke gereja sembuh? Banyak kali terjadi gitu. Makanya kalau di rumah mau ke gereja, kepala kurang nyaman, ya kan? Bisa nggak kita mandi? Wah bisa Pak, ya udah. Bisa nggak pakai baju? Bisa, pakai baju. Bisa nggak melangkah ke luar rumah? Bisa, kalau bisa jalan, saudara ya. Karena itu ujian bagi kita juga. Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap kekuatan kita atau tidak. Nah karena apa? Semua mesti digenapi, firman ini mesti digenapi dalam diri kita untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, banyakkan orang mengasihi sesama manusia, ya, enggak seperti dirinya sendiri. Ya, cuma mengasihinya asal saja. Ya, mari kita mengasihi sesama sesuai dengan hukum Tuhan Yesus seperti dirimu sendiri. Kalau kita makan, kita ada waktunya kasih makan orang. Betul ya? Iya, jangan cuma makan aja. Ya, harus juga mengingat orang lain walaupun jumlahnya tidak seperti yang kita makan ya, tetapi kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Kemudian di ayat ke-43 tentang persembahan janda miskin. Ya, pada suatu kali Tuhan Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Ya, saudara menghadapi peti persembahan enggak? Duduknya menghadapi peti persembahan enggak? Menghadapi juga, ya kan? Karena saudara murid Tuhan Yesus ya. Menghadapi peti persembahan dan banyak orang memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar, lalu datang seorang janda miskin dan ia memasukkan 2 peser. 2 peser kalau sekarang berapa ya? Hah? Ya, 2 peser kalau sekarang kira-kira berapa sih? Kalau Ibu Gembala Arum sama Ibu Haria ngitung duit, itu uang yang paling kecil berapa sih? 2.000 masih ada Bu, ya. Ya saya di perkumpulan pendeta itu Ibu Gembala kan bendahara juga, ya paling banyak 20-an. Ya, jadi mungkin segitu. Tapi nggak masalah, besar kecilnya nanti kita akan renungkan ya, apakah kita sudah memberikan yang terbanyak kepada Tuhan atau belum. 100 perak, itu tahun berapa? Nah, tahunnya. Kalau zaman sekarang mungkin 2.000 lah ya. Ada sih yang uang ribuan. Ya. Nah, Saudara, jadi yang penting Saudara ini yang kita mesti perhatikan. Yang pertama tadi yang Tuhan Yesus bilang hebat ya, dia memberikan dengan kekurangannya. Orang kadang-kadang kurang nggak mau memberi, padahal itu menabur, ya kan? Itu tetap kurang terus. Nah kalau kita memberi dengan kekurangannya kita, maka itu yang Tuhan pandang baik. Saudara, gereja kita sebenarnya kurang kan? Ya, makanya kata pinjam sini, pinjam sana, kantong sini, kantong sana, ya kan? Ya, makanya kita ngalami seperti. Tapi kalau udah kayak gitu, kita mesti memberi enggak?
mesti memberi. Makanya ada M5.000, ya. Makanya ada juga diakonia, ya kan. Walaupun saudara kalau kita kunjungan sekarang bawanya cuma 2,5 kilo berat, gitu kan. Itu tanda-tanda kita mau memberi, saudara. Jangan karena kekurangan terus kita memberi, kita katakan ya enggak firman. Nah, Tuhan mau saudara kalau kita membawa persembahan, kita merasa berat gitu. Nah, itu berarti kita kekurangan kita. Ya, kalau saudara merasa berat, saudara harus berani melakukannya. Seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan itu saudara, nah dia memberikannya berat karena itu sanggungnya dia gitu kan. Dia kasih semuanya kepada Tuhan. Dan ternyata itu Tuhan memberkatinya. Ya. Kemudian saya mau tanya, sebenarnya Tuhan suka nggak kalau orang Kristen itu kaya? Amin aja. Tapi nggak apa-apa. Ya, Tuhan mau nggak kita ini kaya? Maulah. Hidup kelimpahan. Jadi bukan berarti kaya itu dosa. Kadang-kadang orang berpikir orang kaya dosa ini. Enggak. Ya, sama kita juga sebagai orang tua pengen anak-anak kita kaya juga kan. Amin. Cuman memang harus kayanya dalam Tuhan. Ya. Bisa bedakan enggak? Kalau kayanya enggak dalam Tuhan, saudara, itu kekayaan itu tidak akan membuat orang puas. Seperti orang minum air laut ya. Segelas, masih aus ya. 2 gelas, kembung perutnya saudara. Ya. Jadi kalau kaya harus kaya dalam Tuhan. Ya, artinya apa? Kita sadar bahwa kekayaan kita itu miliknya Tuhan. Wong kita datang dengan telanjang, kita pergi juga dengan telanjang, kok nggak ada yang kita bawa. Ya kan? Makanya saudara, kayanya harus di dalam Tuhan. Kita juga harus miskin di dalam Tuhan. Ya artinya juga kita di dalam Tuhan nggak ada apa-apanya kita. Karena kita semua dapat dari Tuhan Allah kita. Nah, kalau kita tahan-tahan, itu yang jadi masalah. Ya, karena ya bukan uangnya kita kok. Misalkan saya titip uang sama Dwi titip uang ya, 1 juta. Saya bilang, Dwi tolong keluarkan ya uangku tuh ya. Jangan Pak, kan aku pegang, jangan, ya kan. Yang namanya juga nitip ya kan, ya kan. Nah susahnya zaman sekarang orang kalau dititipin uang berkurang, ya kan. Tapi kalau dititipin omongan bertambah, makanya banyak gosip di sini, saudara. Nanti ditambahin bumbu lagi, bumbu pecel, bumbu kari, bumbu. Tahu nggak kalau masakan dicampur nih bumbu pecel sama bumbu kari sama bumbu bakso sama bupa, rasanya kayak apa coba? Gak karu-karuan. Makanya saudara kalau dengar omongan cepat mendengar, hafal, tapi nggak digubris. Itu kata Dwi loh, bukan kata saya loh. Kalau mau tersinggung sama Dwi aja. Ya, jadi saudara kita ini miliknya Tuhan. Apa yang Tuhan titipkan kepada kita, ya kita boleh nikmati, luar biasanya gitu ya. Kamu boleh berkat-berkat Tuhan, amin. Ya boleh nikmati, makanya jangan sampai kau diberkati Tuhan dan tidak menikmati. Jangan, sayang ya, pengen makan bakso, sayang gitu kan. Ya, tapi jangan juga ya jajan melulu gitu kan. Ya, jadi ada batasan-batasannya. Saudara, mari kita membawa kepada Tuhan Yesus dengan yang kita baca tiap hari, tidak dengan duka, tidak dengan paksa. Sebab Tuhan Allah kita mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Orang yang menabur sedikit, itu juga, emang itu udah hukum alam ya. Kalau naburnya 5 gabah, ya kan, tumbuhnya 5 pohon, itu kalau subur. Ya, satu pohonnya mungkin 50 gabah.
50 gabah kalau 5 pohon 250 gabah. Itu kalau dikumpulin kalau cuma 1 centong. Ya kan kalau dimasak itu 250 gabah. Ya, kita pernah ada yang ngitung belum gabah itu, beras itu. Ya, sekali-kali ngitung ya Bu. Kamu mau masak hitung 250 beras. Ya kan, dimasak coba, entar dapatnya berapa? 1 centong. Makanya saudara kalau kita dapat kesempatan baik menabur pelayanan, baik menabur kasih, menabur persembahan, lakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katanya dia tidak pernah berhutang. Amin. Dia akan kembalikan. Terus gereja kita bisa sampai sekarang ini karena kita juga belajar menabur. Jemaatnya menabur. Ya. Jadi jangan kita menjadi orang yang miskin terus karena nggak menabur. Ya. Betul ya, kalau kita nggak menabur, maaf nih, saya kalau nggak menabur miskin. Ya. Tetapi kalau menabur dengan kekurangan kita, berbagi dengan orang lain, ya, kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, ya. Makanya ya puji Tuhan, dana abadi kita tetap bisa jalan. Amin, amin. Ya, puji Tuhan dulu sepakatnya dana abadi berapa ya Bu? 2.000. Puji Tuhan sampai sekarang nggak ada yang ngasih 2.000 ya. Pernah nggak ada yang ngasih 2.000? Ya, mungkin pernah ya. Pernah sekali ya. Itu Ibu Gembala dulu, saudara. Saudara, jadi ternyata memang ya dengan menabur itu kita memberkati gereja, memberkati orang lain, memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati orang di luar sana, saudara. Sehingga nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Ya, kira-kira tuh janda yang miskin itu yang memasukkan 2 peser, yang itu yang dia punya satu-satunya. Itu nafkah dia hari itu. Ya, saya mau tanya, kira-kira sepulang dari itu dia jadi miskin enggak? Pasti diberkati. Orang Tuhan sendiri yang ngelihat loh. Tuhan Yesus sendiri yang ngelihat persembahannya 2 peser. Tetapi setelah diperhatikan, dia nggak punya apa-apa lagi, cuma itu-itunya. Ya, ternyata memang dia menabur dengan iman, dia dengan satu keberanian. Ya. Sebabnya saya percaya janda miskin itu tidak menjadi miskin lagi. Ya, dia menjadi orang yang diberkati. Nah itu sebab pelajaran bagi kita, saudara, kalau sudah memberi, apalagi memberi ke ladang Tuhan, jangan dengan duka, jangan dengan paksa. Jangan tanya-tanya, buat apa aja sih? Perpuluhan saya ini buat apa sih? Ya, dulu ada jemaat kita, saudara, yang ngomong di belakang, saya kalau kasih perpuluhan ke GBHT Kudus, nanti Pak Pendeta kaya. Enggak gitu juga lah. Ya. Enggak lah, orang Pak Pendeta juga harus perpuluhan juga sama-sama kita ya. Kita membangun kerajaan Allah bersama-sama. Dan upahnya saudara bukan di dunia aja, di sorga. Ya, Tuhan perintahkan kita semua, kumpulkanlah harta di sorga. Ya, saya sedih juga tuh ada seorang konglomerat ya. Kalau waktu itu perusahaannya puluhan saudara. Dan perusahaannya maju-maju. Sampai hari matinya nggak ada satu perusahaan pun yang diwariskan. Ini nih keuntungan perusahaan yang ini nih buat gereja semua ya, buat pekerjaan Tuhan ya. Enggak. Ya udah meninggal gitu aja. Ya diwariskan anak-anaknya. Anaknya belum tentu dia rohani. Ya sayang. Ya lebih baik kalau kita punya berkat ya, biar berkat itu terus bisa berkembang memuliakan Tuhan Yesus ya. Sehingga nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan. Nah jadi saudara kalau kita membawa persembahan, jangan utik-utik lagi. Yang saudara tanya sama Pak Bendahara, Bu, uang buat apa tuh Bu? Oh iya, ngasih enggak? Oh ngasih, iya iya, oh iya iya ngasih ya. Oh iya begitu ya. Ya, nggak usah nanya-nanya buat apa gitu kan. Kalau nanti bendahara atau gembalanya memakai tidak dengan tanggung jawabnya sama siapa? Sama Tuhan, bukan sama jemaat. Betul ya?
Tanggung jawab sama Tuhan. Kita semua tanggung jawabnya sama Tuhan Yesus. Apakah berkat yang Tuhan sudah berikan pada kita sudah bisa dipertanggungjawabkan atau enggak? Jangan sampai pertanggungjawaban itu tidak seperti yang Tuhan inginkan. Ya, makanya saudara di gereja ini semuanya milik Tuhan Yesus. Ya, Pak Gembala, teman, ya kebutuhannya aja. Kadang-kadang kebutuhannya juga kurang. Tanya Bu Bendahara. Oh, udah nggak ada Pak. Oh iya udah nggak ada. Gak apa-apa saudara, kita nggak kekurangan kok ya. Pasti Tuhan akan cukupkan dari tempat-tempat yang lain. Ya, kita tinggal minta hikmat dari Tuhan Yesus bagaimana mengelola keuangan kita. Makanya saudara kalau saudara bisa mengelola dengan baik ya, maka saudara termasuk orang yang apa namanya istilahnya ya, bebas dari merdeka dari keuangan. Ada orang uangnya banyak tapi nggak merdeka dari keuangan. Ya, misalkan gini, orang uangnya banyak, lalu kehilangan uang 10.000. Aduh sayang ya uangku 10.000 hilang. Padahal uangnya ratusan juta gitu, ya kan? Nah itu belum merdeka dalam keuangan. Kalau kita kehilangan keuangan, kita berpikirnya begini, ya nih mungkin ada yang membutuhkannya gitu. Ya. Saudara, dulu ada murid saya pengen pemuritannya di Harapan Jaya, rumahnya di Senen. Ya, tapi dia pengen, lalu dia nggak punya uang, dia bilang gini, aduh aku mau numpang, dulu kan di bus kan biasa numpang tuh ya, mau naik bus, dia mau numpang. Ya, saudara begitu dia naik bus di pintu belakang, dapat di pojokan, tetapi waktu dia nunduk, dia lihat ada uang 5.000. Dia ambil uang 5.000 buat ongkos. Ya, bisa enggak? Saudara, orang yang kehilangan uang 5.000 itu Tuhan izinkan untuk memberkati orang lain. Ya, jadi kalau kita hilang, ya udahlah relakan. Memang ada waktunya kita juga hilang. Kan semua kalau menurut pengkhotbah ada waktunya kan? Ada waktunya memberi, ada waktunya menerima, ada waktunya mendapat, ada waktunya hilang. Jadi kalau hilang jangan jadi stres terus, lama-lamanya stres, aku hilang, aku hilang, aku hilang, aku hilang. Ya udah, itu mungkin bukan miliknya kita, ya. Jadi saudara kalau kehilangan jangan bilang sayang ya. Aduh uangku 50.000 hilang, sayang banget ini. Berarti kamu sayang sama uang 50.000. Wah mantap. Ternyata, iya, weh. Jadi kamu mau hilang lagi sekarang supaya diganti lagi. Kesaksian hidup ya. Pokoknya gini-gini uangnya banyak loh. Aku aja nggak punya uang 1 juta, dia punya uang 1 juta yang hilang. Itu yang hilang 1 juta, yang nggak hilang tuh 10 juta loh dia punya loh. Ya, jadi di dalam dunia ini nggak boleh ada yang disayang. Hanya Tuhan Yesus saja, amin. Apa Bu? Cincin saya 3,4 gram hilang. Mau 1-2 hari pusing gitu kan. 3,4 gram loh. Sampai sekarang ada gantinya. Ya. Amin gantinya. Iya, gantinya ini 9.000 rupiah. Saya beli di internet. Bagus ini. Gak apa-apa saya mau saksikan. Jadi bukan soal emas atau apa gitu ya. Jadi kita tetap mengucap syukur aja ya. Kalau ada waktunya hilang ya nggak apa-apa hilang. Ya, suatu kali kita juga bisa dapat ya. Jadi iya diingat-ingat ya emang kalau diingat-ingat terus apa Den? Apa yang hilang Den? Lupa deh tuh.
Jadi kalau kita diizinkan hilang, ya puji Tuhan aja, saudara ya kan kita nggak boleh terikat sama apapun juga kan, ya supaya nama Tuhan tetap bisa dimuliakan di dalam kehidupan kita, ya. Kemudian yang terakhir, saudara, jadi apa yang Tuhan berikan pada kita harus selalu diucapkan syukur, ya. Termasuk kalau dapat kesusahan juga mesti diucapkan syukur, karena kesusahan dalam Tuhan juga menaikkan kita kelas gitu kan, ya, supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi pokoknya segala sesuatu kalau tentang Tuhan Yesus adalah hal yang hebat, hal yang patut kita syukurkan, saudara, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita bersyukur Ibu Gembala ditambahkan 1 tahun lagi umurnya, amin. Dia sehat, saudara. Sekarang makannya banyak loh, saudara, ya kan? Karena memang kita pengen dia gemuk, saudara. Bentar-bentar didorong, ayo makan bu, ya kan? Ya, kenapa? Di dalam dapat kepastian kita sehat. Ya, jadi saudara jangan bosan-bosan tuh baca doa syafaat, ya. Segala asam lambung diusir, asam urat diusir, ya. Segala, ya. Memang harus. Saya merasa bahwa itu penting diucapkan, saudara. Karena apa? Karena supaya iblis tidak punya kesempatan membawa itu dalam tubuh kita. Ya, kita mengucap syukur kalau ditambahkan 1 tahun lagi. Ya, ada orang lihatnya sebagai ucapan syukur kan kita diberikan panjang umur, tambah umur ya. Tapi ada orang lain lagi bilangnya gini, males berarti umur saya makin pendek dong. Ya kan? Kalau targetnya 70 tahun, sekarang udah 65 tahun, ya 5 tahun lagi. Aduh Tuhan aku susah, tinggal 5 tahun lagi. Jangan gitu pandangannya, amin. Pandangannya kita mengucap syukur hari ini kita sehat, ditambahkan umurnya, puji Tuhan. Ya, makanya kita rayakan ya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau saudara ulang tahun mengucap syukur. Ada murid saya yang sampai sekarang gak mau diucap tahun. Gak mau dirayakan ulang tahun. Ya, gak tahu lah, pokoknya katanya gitu, umurnya tambah pendek. Ya, salah pandang, saudara. Nah, segala sesuatu biarlah hanya untuk kebesaran kemuliaan Tuhan Yesus saja. Ya. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami terus mengasihi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu Tritunggal. Untuk kami mengasihi Bapa, Tuhan Roh Kudus dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kami. Segala-galanya untuk-Mu ya Tuhan Yesus, karena kami diciptakan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mengucap syukur kalau kami boleh mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami ucap syukur kalau kami punya kesempatan juga untuk membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Bukan karena kami punya, bukan karena kami kaya, tetapi semuanya itu adalah berasal dari Tuhan Yesus dan kami harus kembalikan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah membawa persepuluhan khususnya di gereja-Mu di tempat ini untuk operasional gereja ini ya Bapak. Bapak, biar Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat berkelimpahan. Berkat jasmani kami semua sehat, berkat rohani kami semakin mengenal kasih karunia keselamatan Tuhan Yesus, berkat materi yang berlimpah-limpah kami tidak kekurangan apa-apa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Yesus ya, kita sudah diberkati ya oleh firman Tuhan. Saatnya kita akan membawa persembahan kita yang terbaik, biar kita bawa kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya juga akan dibacakan ayat persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan bersama-sama yuk kita katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeramu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemberi berkat. Amin. Kita berikan persembahan kita, salah satu pujian. dan jiwa
kasih Tuhan untuk penyembahan pujian yang sudah kami naikkan. Firman-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan saatnya kami memodal syafaat Tuhan. Biar Engkau mendengarkan apa yang kami naikkan di dalam doa syafaat kami ini ya Tuhan. Boleh berkenan kepadamu Bapa. Sucikan kudusan kami, ampuni kami, biar berlayak di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga maha mulia, kiranya Bekasi dijauhkan dari cuaca yang ekstrem. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kiranya harga kebutuhan pokok stabil dan murah. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Jauhkan Indonesia dari konflik dan dari ketidakadilan penguasa. Jauhkan Indonesia dari kerusuhan. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Amin. Bersama-sama, Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam tuntunan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Amin. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesus, Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus, Bapa Maha Kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Kami berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja dan izin gereja, kiranya mendapat tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan mafia tanah, kami hancurkan tipu daya iblis bersama-sama. Kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus, dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Amin. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias. Memuji Tuhan serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus. Serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya terjadi rekonsiliasi setelah pelaksanaan pemilu dan masyarakat Indonesia dapat bersatu kembali. Kami berdoa untuk pilkada, kiranya Indonesia mendapat bakal calon pemimpin daerah yang berintegritas dan berkualitas. Kami tolak koruptor ikut dalam pilkada. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera, dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menolak orang-orang yang haus kekuasaan. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kiranya ekonomi Indonesia tetap bertumbuh di atas 7%. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin.
Bersama-sama Sama-sama. dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong DPR untuk membuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme serta kami tolak paham khilafah. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Kiranya setiap warga negara melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan, amin. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Bersama-sama kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kiranya seluruh jemaat GBHT Kudus rajin dan setia mengikuti ibadah minggu, jauhkan dari segala rintangan. Terima kasih Tuhan, melalui ibadah kami semakin bertumbuh dan dewasa dalam iman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat GBHT Kudus. Kiranya kami semua diberikan kerendahan hati dan kami hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat kesehatan, buat kesembuhan seluruh jemaat GBHT Kudus. Kami berdoa buat keuangan gerejamu GBHT Kudus dan keuangan jemaat. Biar kami dicukupkan kebutuhan kami setiap hari. Bahkan untuk sandang, papan, dan pangan, untuk sekolah, untuk kuliah. Biar semuanya Tuhan sediakan bagi kami semua. Dan kami mau menabur di ladang Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami berdoa juga buat keuangan gerejamu, untuk operasional gereja. Tuhan tambahkan, Tuhan cukupkan, Tuhan berikan kelimpahan. Biar kami juga gerejamu boleh menjadi berkat juga buat orang-orang lain. Terima kasih Bapak, berkati yang mengelola persembahan. Biar takut akan Tuhan ada pada kami semua. Berkati persembahan persepuluhan kami, persembahan ucapan syukur kami, persembahan apapun yang kami bawa kepada Tuhan Yesus, biar semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan, karena segala-galanya milik-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat sertifikat tanah gereja yang sampai hari ini kami tidak tahu ada di mana. Biar Tuhan juga yang akan menemukannya dan memberikannya bagian daripada gereja-Mu Tuhan. Berdoa juga buat izin gereja-Mu ini ya Bapak, gereja-Mu sudah 25 tahun, 24 tahun, biar Tuhan akan siapkan izin gereja. Pakai RT, RW, Pemda, semua untuk mengupayakan izin gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pelayan firman-Mu hari ini buat hamba-Mu, biar kami semua tetap sehat dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus. Biar apa yang Tuhan ajarkan melalui Bapak Gembala dapat kami terima, dapat kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga biar seluruh jemaat GBHT Kudus menjadi jemaat yang militan, jemaat yang lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan Yesus yang beribadah. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersama-sama membaca dari Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan Yesus, Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami.
Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesus yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menundungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami, kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Amin. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus, tempat perlindungan kami. Bapa di surga tempat perteduhan kami, malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkai, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memupuskan kami. Tuhan Yesus membentengi kami. Sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Bapa, menantikan berkat kasih karunia dan keselamatan dari Bapa di surga. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kiranya ibadah doa puasa pagi ini berkenan di hadapan Bapa di surga, selalu memuliakan Tuhan Yesus Raja Semesta. Kami juga bersyukur ya Bapa, kami mengarahkan tangan kami kepada Ibu Gembala, Pendeta, Pembantu Susana Miranti, biar Tuhan tambahkan umurnya, panjang umur, sehat, sukacita, damai sejahtera.
Kami semua mendukung seluruh pelayanannya. Kami memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan panjang umur Tuhan kenyangkan dia dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan kebaikan, dengan umur panjang, dengan kasih daripada-Mu Tuhan. Kami memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa, karena Bapa mengasihi dia, mengasihi kami semua, dan Bapa terus mendukung kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat makan dan minuman yang disediakan juga. Tuhan memberkatinya ya Bapa. Berdoa juga buat Ibu Santi Tambunan yang kurang sehat hari ini. Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Berdoa juga buat makanan yang Bapak sediakan bagi kami di doa puasa ini. Berkati Ibu Gembala yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan Ibu Santi kalau mau ngomong sesuatu, silakan saudara duduk. Ya, Mama, saya mohon maaf duluan untuk tidak bisa ikut hadir di gereja ibadah menara doa hari ini karena menjaga cucu saya dan sopir juga lagi ke Lamongan Irin. Ya, enggak apa-apa Bu. Kebetulan maaf ya Bapak dan Ibu dan semua teman-teman di doa puasa. Ya. Untuk Ibu Gembala, kami semuanya mewakili doa puasa dari divisi doa puasa mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Gembala kami, Ibu Susana Meranti. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan Yesus berlimpah bagi kehidupan Ibu dan saya berkah kesehatan, panjang dan bahagia disediakan Tuhan Yesus bagi Ibu dan diberkati juga dalam pelayanannya menjadi berkat bagi banyak orang atas kemurahan Tuhan Yesus. Selamat panjang umur ya Ibu. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya, sudah selesai beribadah. Dan hari ini kita ngucap syukur ya, Tuhan Yesus yang sudah memelihara Ibu Gembala tetap sehat, sukacita ya, terus jadi berkat bagi banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati, ini ada beberapa tanda kasih dari kami ya Bu, diterima walaupun gak seberapa ya, tapi kami memberikannya dengan sukacita, menjadi doa kami juga ya Bu, bahwa Ibu menjadi hamba yang diberkati, menjadikan juga berkat bagi kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Boleh dimulai dari Ibu Alfrida? Ya, ini di foto boleh? Ya, ya terima ya Ibu. Iya, ini di. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tuhan Yesus memberkati. Ini Bu ada lambang tentang buah ya Bu, walaupun udah jadi dalam bentuk puding kelapa, tetapi iman kami yang memberikan kepada Ibu supaya terus berbuah untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ibu Afrida boleh? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya. Oke, boleh diabadikan, difoto. Iya.
Tuhan Yesus berkati. Tambah lagi Denis, silakan Den. Ayo, Denis juga ada. Yuk, nanti kita foto. Yuk, nanti semuanya ya, semuanya hadir ke depan. Ya ini ya Denis juga dengan sayangnya kepada mamanya. Ya, terima ya Ibu Gembala. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan Yesus berkati. Yuk semuanya yuk ke depan. Yuk, kita mau foto bersama, ngucap syukur ya, bersukacita ya. Ibu Gembala hari ini ditambahkan 1 tahun lagi. Ya, kita Ibu boleh dipegang Ibu. Ya, ya, Ibu Afida pegang ininya. Semuanya, yuk, semuanya, yuk, 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 semuanya. Ayo semuanya. Yuk, semuanya. Ayo. Ini sebagai dukungan kita kesehatian di doa puasa ya. Kesehatian kita. Iya, Tuhan Yesus berkati ya, Ibu. Ya, panjang umur, sehat selalu. Buka, kita akan foto untuk ibadah, laporan ibadah. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke, katakan lima tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus penyembuh, Tuhan Yesus penolong kita semua. Kakak sembuh, Tante Santi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Bro Oktris, Ibu Yohana, dan juga Sis Dina yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati semua. God bless you.